Satu, dua, tiga. Ayo Pak, ujian Pak, bukan Pak, nutupi Pak. Oke, itu. Yes. Oke. Sudah ya. Pak Bupati wawancara teng mriki mawon. Oke. Mas, ini pertama terima kasih banyak sama teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Sragen khususnya, dan tentunya kita sudah agak lama nggak ketemu. Mudah-mudahan kabar saya dan kabar panjenengan semuanya sehat selalu. Pertama, kita mendaftarkan diri di Partai Gerindra karena kita sadar diri bahwa tanpa melalui partai tentunya kita akan sulit untuk mewujudkan atau mencalonkan diri sebagai calon bupati di wilayah Sragen. Tentunya kita punya program yang besar, program yang banyak untuk Kabupaten Sragen dengan dasar awal salam perubahan. Itu saya rasa itu, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Tentunya untuk maju kan butuh mengejar rekomendasi. Sementara saat ini sudah cukup banyak antrian parpol-parpol para pendaftar itu. Mungkin strategi yang dilakukan agar bisa meraih rekomendasi tidak hanya Gerindra, bukan dari partai-partai lain, apa Pak? Kebetulan saya anggota terpilih di Partai PKS di Dapil 2 pileg kemarin. Tentu PKS juga mempunyai kursi 5 kursi ya. Kita juga butuh koalisi dan tentu kita mendaftar tidak hanya sebatas di Gerindra, tentu nanti kita juga akan daftar di PKS. Dan saya berharap bahwa PKS sama Gerindra ini bisa menjalin hubungan dengan baik, bisa koalisi nanti ke depannya, dan saya punya keyakinan bahwa Sragen ini, maaf ya, membutuhkan orang setengah gila. Jadi Sragen ini butuh gebrakan, butuh perubahan yang sangat signifikan, tidak hanya sebatas omon-omon, tapi kita harus praktek di lapangan nanti. Jadi itu, Mas. Pak, jenengan kan kita ketahui sebagai calon anggota DPRD terpilih untuk periode besok. Nah, untuk maju kan tentu harus mengundurkan diri. Nah, ini pertimbangannya apa berani mengundurkan diri? Apa enggak eman-eman kemarin juga sudah mencari masa dan sebagainya? Apa seneng donya iki gak enak senak getuni. Ya. Jadi artinya loss. Dan saya juga kebetulan kalau untuk urusan masalah pileg kemarin, ya alhamdulillah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anggota dewan terpilih. Tetapi itu enggak buat beban untuk kami. Untuk saya pribadi udah biasa mikir dan udah biasa buang. Itu. Makanya motonya itu kan kalau kita bisa berbuat baik kenapa tidak? Kan seperti itu. Jadi kalau masalah DPRD terpilih, kalau insya Allah nanti kita dapat rekom untuk maju di Pilgub tahun 2024 nanti, insya Allah kita akan tinggalkan dan kita nggak ada pikiran opo jenengmu Mas gelo, eman-eman, tidak Mas. Demi Sragen yang lebih baik, Sragen yang hebat, ora ono sing tak getuni ning donya iki. Ya. Misinya apa Mas? Untuk gila, setengah gila. Banyak. Karena Sragen ini maaf ya, kita bicara masalah program kerja. Kalau kita bicara tentang Boyolali itu bangga dengan susunya. Sukoharjo itu bangga dengan jamunya. Solo itu bangga dengan kulinernya. Karanganyar itu bangga dengan wisatanya. Wonogiri itu bangga dengan metenya. Tapi di Sragen ini, selama saya hidup di Sragen ini kok, ya maaf ngomong aja ya, stagnan gini-gini aja. Maka ini perlu digebrakan yang sangat luar biasa. Maka bila nanti Allah mengabulkan saya dapat rekom, terus terjadi saya itu nyalon bupati dan dikabulkan menjadi bupati Sragen, banyak hal yang kita garap. Salah satu contoh Dongombo. Dongombo ini akan kita siapkan kapal boat 300 biji, kuda 300 biji, supaya lebih hebat daripada Sarangan Tawangmangu. Di wilayah utara itu ada namanya Gesi, Gunung Banyak. Itu punya perhutani bisa kita kontrak, bisa kita sewa, dan itu kita jadikan wisata alam sekaligus kebun binatang. Wilayah timur itu
ada namanya bayanan ya, yang selama ini buat pemandian air hangat dan itu menurut saya kurang besar. Maka nanti perlu disiapkan lahan 3, 4 atau 5 hektar supaya di situ ada wisata pemandian air hangat terbesar di Jawa Tengah. Itu minimal target kita. Dan saya bicara masalah sepak bola khususnya di Sragen ini sangat-sangat ketinggalan. Maka kalau kita nanti dikabulkan, Stadion Taruna itu mau tak robohkan. Itu jadikan wisata taman kota. Kita jadikan taman kota saja. Jadi nanti kita bikin spot center di daerah Sumber Lawang atau Mondokan atau daerah mana yang kira-kira nanti tempatnya memenuhi syarat. Jadi banyak hal Pak. Dan saya menginginkan juga nanti di setiap kecamatan itu akan kita talut trotoar, lampu jalan, supaya Sragen itu bangga, nggak gini-gini aja. Ya, jadi suatu saat nanti bila mana kita sudah tua, mati, itu bengo tinggalan anak putu di Kabupaten Sragen ini. Nah, Sragen ini mempunyai APBD plus minus sekitar 2,3 triliun. Mungkin separuh lebih dikit itu buat gaji pegawai. Lah nanti sisanya kita pengen menciptakan pengusaha-pengusaha di setiap kecamatan minimal 3 orang. Saya nggak akan ngiler ataupun minta fee terhadap kontraktor-kontraktor itu tidak. Dan ini tolong direkam nanti suatu saat nanti buat bukti. Ya. Kalau perlu kita jadi bupati nggak usah minta bayaran. Jadi bupati kok jaluk bayaran kan artinya SDM kita kurang berinovasi. Jadi banyak hal. Lanjut selain mendaftar di Gerindra mungkin nanti mau mendaftar mana lagi? PKS Pak, karena kita kader PKS dan kebetulan kita juga dari pihak internal PKS dan nama kita sudah dikirim di pusat. Tinggal kita ngisi belangko saja, formnya saja. Kalau komunikasi politik sudah berapa partai? Kita komunikasi sudah sama beberapa partai, termasuk sama PAN, termasuk sama Demokrat. Jadi ada beberapa partai dan kita menginginkan juga ada koalisi untuk menuju perubahan. Jadi salam perubahan untuk Kabupaten Sragen ini. Siap. Itu mudah Mbak, maka kenapa kita harus bikin usaha-usaha UMKM, kita harus bisa bikin. Saya itu mantan kepala desa 2 periode. Saya jadi lurah itu 2 periode, jadi otakku itu ngelotok. Udah hafal persis, keluh kesah apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi apa yang harus dijalankan itu saya tahu persis. Dulu tidak ada Mbak dalam sejarah, dan saya alhamdulillah saya satu-satunya kepala desa yang nggak minta bayaran tanah bengkok. Jadi gaji saya tanah bengkok itu tak hibahkan desa semua untuk pembangunan desa. Karena saya meyakini lurah itu wahine wahyu pamomong, dudu wahine wong sugih. Pengen jadi wong sugih, jadi pengusaha. Lah, apalagi ini bupati. Kenapa saya itu di hadapan panjenengan itu tuh baju saya tak buka siji iki tandane iki dodoku di dodomu. Jadi nyali saya sudah tak tata dengan rapi untuk masalah Kabupaten Sragen ini. Jangan dipandang oh mantan kepala desa kok calon bupati dikira omon-omon. Kita tunggu tanggal mainnya. Ini politik masih dinamis. Semua orang punya hak, khususnya orang yang punya KTP Sragen maupun seluruh Kabupaten Sragen dan seluruh Indonesia. Gak usah pesimis, Mbak. Optimis saja hidup ini. Jadi kalau masalah strategi perang, ya kita belum berani mengatakan di sini karena itu strategi ya. Kita nggak boleh mengatakan di umum karena nanti kita bicarakan sama tim-tim pada saat kita sudah dapat rekom. Kalau untuk pengentasan kemiskinan, Mbak, mohon maaf ya, jalan daerah Tangen sampai ke barat, sampai Sumber Lawang itu nanti akan kita besarkan. Supaya nanti tronton di situ tuh bisa masuk. Wilayah utara karena di situ banyak tanah tandus, itu nanti akan kita bikin zona industri sebagian supaya banyak pabrik di sana. Ya, itu untuk wilayah di sana. Tentu kita nggak akan aut-autan, oh yang zona hijau akan kita bikin industri, tidak. Pasti kita akan tata dengan baik. Ya, maka saya menginginkan nanti di setiap kelurahan itu harus menyiapkan lahan 3 atau 4 hektar. Nanti kita siapkan bibit dari Dinas Pertanian, entah nongko madu, entah itu alpukat. Jadi kalau kita semua punya seperti itu, nanti di tapal batas Kabupaten Sragen itu mempunyai gapura besar. Kita bangun nanti. Jadi gapura besar bertuliskan Anda memasuki kota Nongko. Jadi Sragen itu biar punya brand, ya. Nang diti kayak gading barang atas, ya.
Masuk ya. Jadi nek sampean pengen nek Pak Anin pengen ngerokok ya itu banyak itu apa gading di ini ya Mbak ya. Dan saya meyakini bahwa suatu saat bila nanti saya itu dikabulkan oleh Allah menjadi Bupati Sragen, di konco-konco melu mukti kabeh. Nah, itu tak jamin 1000% orang mau 100%. Ya, sampean nggak tanya kira-kira itu tuh nanti itu duitnya berapa Pak bisa disiapkan itu. Rahasia dulu. Nek sampean tanya masalah ya gak tak jawab. Ya, iya. Ya. Ben bos iki sing ngerti ya. Ya. Teman-teman wartawan, ayo bareng-bareng bangun Kabupaten Sragen supaya Sragen ini biar menjadi baik dan suatu saat nanti ben go tinggalan anak putu. Ya. Kalau Pak Tatak Prabawatno manuk ora? Oh, pasti mau. Saya sudah ada komunikasi sama beliau, ya, walaupun beliau juga daftar di sini. Sebelum daftar pun juga komunikasi sama saya. Ini saya buka sekalian aja bahwa kita komunikasi sama beliau itu sudah 1 tahun lebih. Dan kita udah bicara tentang strategi perang yang nanti akan kita jalankan. Tentu kita nggak semudah yang kita bicarakan, tapi kita perlu semangat yang luar biasa. Dan insya Allah nanti kita jalankan. Insya Allah beliau mau, dan nanti beri handoko Tatak. Ya, kalau nanti saya lewat Gerindra atau PKS, nanti Pak Tatak juga lewatnya situ. Insya Allah nanti ada percaya. Insya Allah. Kalaupun tidak, paling tidak saya sudah ada wakil di sana. Ya, saya menginginkan kalau beliau Dr. Aan juga menginginkan PKS Gerindra bersatu kembali seperti dulu. Kita nggak tahu kodrat Allah seperti apa, kita nggak tahu. Ya, ini masih dinamis dan semua calon itu belum ada satupun yang dapat rekom bupati dari partai. Ya, kita tunggu tanggal mainnya. Kira-kira seperti apa? Saya minta doa restu aja sama teman-teman supaya nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, gitu. Ya, so menek dadi bupati rasa jaluk bayaran ngono ya.